Antara marah dan kasihan bercampur menjadi satu di dada Darwis dan Anis melihat darah dagingnya dicincang oleh darah dagingnya yang lain. Melihat darah yang terus mengucur, seorang anggota keluarga mengambil wadah menadah darah yang mengucur dari kolong rumah. Sementara Darwis tak bisa menguasai emosinya. Dia turun ke jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Tiap minggu aku upload video tentang konspirasi, misteri, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka dengan topiknya, please banget bantu aku dengan subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu video aku di-upload. Nah, kali ini kita bakal membahas aksi gorok anak yang dilakukan sebuah keluarga di Kabupaten Bantaeng baru-baru ini. Berdasarkan kesaksian warga di sekitar kejadian mengatakan bahwa banyak isu yang menyelimuti kejadian ini, mulai dari isu ilmu hitam, pesugihan, kerasukan massal, hingga motif perzinahan yang dilakukan korban. Di antara sekian isu ini atau sekian motif ini, manakah yang benar-benar menjadi motif pihak keluarga hingga begitu tega menghabisi nyawa anaknya sendiri? Kalau kamu penasaran dengan kasus ini, please banget stay tune dan pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Kejadian ini mendadak viral di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ketika seorang suami bernama Darwis berusia 50 tahun menyandra istrinya dan 4 orang anak perempuannya. Kasus penyanderaan Darwis ini kemudian geger dan menggemparkan kota Bantaeng karena 2 anak laki-laki Darwis, yakni Rahman 30 tahun dan Supriyanto 20 tahun, tega menggorok adik kandungnya sendiri, yakni Rosmini yang berusia 16 tahun. Usut punya usut, ketiga pelaku, yakni ayah, kedua kakak korban, tega menghabisi nyawa Rosmini karena mengetahui Rosmini telah melakukan hubungan terlarang, yakni hubungan badan dengan sepupunya sendiri, yakni Usman atau yang biasa akrab dipanggil Sumang yang berusia 45 tahun. Karena perzinahan itu, lantas orang tua Rosmini dan kedua kakaknya merasa dipermalukan atau dalam istilah Bugis Makassar disebut sirik. Karena rasa sirik inilah yang membuat ketiganya gelap mata dan tega mengeksekusi korban. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, diketahui bahwa insiden ini bermula ketika Rosmini sering pingsan di rumahnya. Ayah korban lalu curiga dan bertanya kepada Rosmini apa gerangan yang membuat Rosmini sering pingsan. Akhirnya Rosmini mengakui bahwa kondisi fisiknya menurun tidak lain karena ia sudah melakukan hubungan badan dengan Usman. Hal inilah yang membuat keluarga korban murka. Sebelum mengeksekusi Rosmini, pihak keluarga Rosmini telah memanggil Usman atau Sumang untuk meminta klarifikasi terkait pengakuan Rosmini. Namun Usman membantah, ia tidak mengakui. Hal inilah yang kemudian membuat pihak keluarga tambah marah dan murka lalu melampiaskan emosinya kepada Rosmini. Ayah dan 2 anak laki-lakinya kalap saat membunuh Rosmini. Pembunuhan ini memang sangat sadis karena dilakukan oleh orang-orang terdekat, yakni ayah dan kakak kandungnya, sehingga membuat tetangga sekitar mengira para pelaku menganut ilmu hitam. Namun sekali lagi, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi memastikan bahwa penyebab ketiganya mengamuk dan membunuh korban adalah faktor sirik atau harga diri. Sedangkan motif menganut ilmu hitam, kesurupan, pesugihan, hingga diguna-guna orang itu tidak terbukti. Namun polisi juga membenarkan bahwa pada saat ditangkap, para pelaku berpura-pura gila. Mereka berlagak seolah-olah tengah membaca mantra.
Berbagai isu yang berkembang di masyarakat pun tidak langsung dipercaya oleh pihak kepolisian, dan akhirnya pihak kepolisian mendapatkan titik terang bahwa motif pembunuhan ini tidak lain karena faktor sirik atau harga diri keluarga. Polisi hingga saat ini terus mendalami aksi ini. Polisi juga meminta keterangan atau pandangan para psikiater terkait insiden tersebut. Di antara kita pasti sangat penasaran bagaimana situasi di dalam rumah itu sebelum tragedi berdarah itu terjadi. Saat itu, Sabtu 9 Mei 2020, sekitar pukul 11.00 WITA, 10 anggota keluarga Darwis Bindaga berkumpul di ruang tengah di Dusun Katabung, Desa Pateneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain Darwis sebagai kepala keluarga, di ruangan itu ada istri Darwis, yakni Anis bin Pato yang berusia 50 tahun, anak pertama Darwis bernama Rahman berusia 30 tahun, anak kedua Hastuti 28 tahun, lalu anak ketiga Nurlinda 21 tahun, anak keempat Suprianto 20 tahun, SC 14 tahun, menantu Darwis Ardi Jumasing 40 tahun, dan menantu perempuan Darwis Rusni 24 tahun. Anggota keluarga Darwis mengelilingi Rosmini yang saat itu mengenakan mukena putih. Gadis yang berstatus pelajar kelas 2 SMA ini menunduk, matanya berurai air mata bening, tak sanggup menatap mata-mata tajam yang ada di depannya. Dengan suara tegas namun volumenya rendah karena takut didengar oleh para tetangga, mereka menginterogasi Rosmini seputar hubungannya dengan Usman atau Sumang, yakni sepupu Rosmini yang berusia 45 tahun. Dengan nada ketakutan, gadis itu mengakui seluruh perbuatannya. Dia menceritakan semua hal yang telah ia lakukan bersama Usman. Mendengar pengakuan adiknya, Rahman tak tahan lagi. Dia lalu meraih lengan korban, lalu menyeret gadis itu ke kamar belakang. Diikuti oleh Suprianto, akhirnya sebuah balok dihantamkan kepada gadis itu. Darwis dan anggota keluarga lainnya menyaksikan penyiksaan itu. Begitu pula saat parang diayunkan berkali-kali ke bagian kepala, leher, dan lengan kanan Rosmini. Antara marah dan kasihan bercampur menjadi satu di dada Darwis dan Anis melihat darah dagingnya dicincang oleh darah dagingnya yang lain. Melihat darah yang terus mengucur, seorang anggota keluarga mengambil wadah menadah darah yang mengucur dari kolong rumah. Sementara Darwis tak bisa menguasai emosinya. Dia turun ke jalan. Dia turun ke jalan, menahan beberapa warga, yakni Sainal, Usman, dan Irfan disekap. Ketiganya dibawa naik ke atas rumah, bahkan salah satunya disabet senjata tajam di bagian kepalanya. Warga pun berkumpul di sekitar rumah Darwis. Mereka melihat darah yang ditadah di kolong rumah. Warga yang melihat ada darah yang diwadahi lalu menganggap keluarga itu mempraktikkan ilmu hitam. Melihat kejadian ini, sebagian warga langsung melaporkan ke Polsek Tompobulu, mengabarkan Darwis sekeluarga kerasukan. Tak lama, Kapolsek Tompobulu, Ibtu Suhardi dan jajarannya datang ke lokasi. Mereka meminta Darwis dan anggota keluarga lainnya untuk keluar dan turun dari rumah, namun tak didengar. Bahkan gas air mata yang ditembakkan lewat jendela kaca ke atas rumah tak dipedulikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, pembunuhan ini dilatar belakangi oleh satu motif, yakni sirik. Mungkin teman-teman di luar Makassar atau di luar Sulawesi Selatan masih kebingungan mengidentifikasi apa itu sirik. Nah, melalui video kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu norma dalam adat Bugis Makassar.
Dalam adat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan dikenal budaya siri yang berarti menjaga kehormatan. Dengan menjaga rasa malu, dengan tidak melakukan perbuatan melanggar norma atau aturan umum yang berlaku. Bahkan dalam adat Bugis Makassar, seringkali orang Bugis Makassar rela mengorbankan nyawanya untuk menegakkan kehormatannya jika sampai ia dipermalukan. Kebiasaan ini juga dilakukan oleh orang Jepang dengan adat harakiri. Dalam budaya Sulawesi Selatan, yakni Bugis, Mandar, Makassar, dan Tanah Toraja, ada sebuah istilah atau semacam jargon yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan, yakni sirina pace. Siri berarti rasa malu atau harga diri, sedangkan pace atau dalam bahasa Bugis disebut pc berarti pedih, pedas, keras, dan kokoh pendirian. Jadi secara umum pace diartikan sebagai kecerdasan emosional untuk merasakan kepedihan dan kesusahan orang lain. Struktur siri memiliki 4 kategori. Yang pertama, siri ripaka siri. Yang kedua, siri mapaka siri siri. Yang ketiga, siri tapela siri. Dan yang keempat, siri mate siri. Nah, kali ini aku akan menjelaskan salah satu kategorinya saja, yakni siri ripaka siri. Mengapa? Karena kejadian yang terjadi pada Rosmini merupakan nilai atau norma adat Bugis Makassar, yakni dari kategori siri ripaka siri. Siri ripaka siri merupakan harga diri pribadi atau yang berhubungan dengan harga diri dan harkat martabat keluarga. Siri kategori ini adalah merupakan siri yang paling tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. Sebagai contoh dalam hal ini, misalkan Anda seorang laki-laki membawa lari seorang gadis, maka pelaku kawin lari, baik laki-laki maupun perempuan, harus dibunuh. Dalam keyakinan orang Bugis Makassar, orang yang mati untuk menegakkan siri atau harga diri, maka dia mati dalam keadaan syahid. Sirina pace dalam masyarakat Bugis Makassar sangat dijunjung tinggi. Sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan, sirina pace adalah 2 kata yang tak bisa dipisahkan dari karakter orang Bugis Makassar. 2 norma ini dianggap sangat sakral, saking sakralnya sehingga apabila ada orang yang kehilangan siriknya atau dek nigaga sirikna, maka tak ada artinya lagi dia menempuh hidup sebagai manusia. Perihal hal ini, ada satu petua Bugis yang berbunyi, sirik mi narituo, karena malu kita hidup. Ya guys, demikianlah kisah memilukan sekaligus tragedi berdarah di kota Bantaeng. Sebuah keluarga demi menjaga kehormatan dan membersihkan harga dirinya dari rasa malu, rela membunuh anggota keluarga lainnya. Saya pribadi tidak terlalu paham tentang norma-norma sirina pace. Baru kali ini saya mempelajari dan memahami bahwa norma sirina pace di Provinsi Sulawesi Selatan bisa sedalam itu. Tentu saja, pemaparan sirina pace sebagaimana yang saya paparkan di atas merupakan nilai-nilai luhur dari adat Bugis Makassar. Meskipun saya besar di tanah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tapi jujur baru kali ini saya memahami dan mempelajari apa itu sirina pace. Kali ini perasaan saya campur aduk. Saya tidak bisa mengatakan apapun. Saya benar-benar tidak mengetahui ingin berbicara apa atau ingin memberikan penilaian apa, karena saya memposisikan diriku sebagai orang yang tak mengerti apapun tentang nilai-nilai sirina pace. Namun, sebagai orang awam, saya mencoba memahami 2 hal. Yang pertama, pihak keluarga yang kecewa dan malu atas perbuatan anaknya dan berusaha untuk menjaga dan membersihkan nama baik keluarga meskipun harus ditebus dengan nyawa adiknya. Yang kedua, saya melihat ada respon masyarakat luas yang menilai bahwa tindakan ini begitu sadis dan kejam, yakni menggorok adik kandung sendiri di hadapan kedua orang tua. Yang lebih memilukan, aksi ini dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Secara umum, saudara, ayah dianggap sebagai orang yang paling melindungi. Namun kali ini, keduanya berperan sebagai eksekutor. Aksi ini dinilai sangat kejam karena dilakukan oleh saudara kandung yang disaksikan oleh kedua orang tuanya dan saudara lainnya. Halo guys, mohon maaf banget karena videonya yang kemarin harus terjeda dan bisa lanjut hari ini.
Untuk closing statementnya, aku mau tahu banget apa pendapat kalian tentang perbuatan satu keluarga yang menghabisi nyawa adiknya sendiri karena alasan sirina pace. Apakah kalian setuju dengan tindakan keluarga ini? Atau menurut kalian perbuatan ini terlalu kejam? Apa pendapat kalian? Komen di bawah. Jangan lupa kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, please banget klik like-nya. Share video ini ke teman-teman kalian supaya kita tambah ngerti apa itu sirina pace, apa bahayanya, bagaimana cara menghindarinya, dan bagaimana cara bergaul dengan orang Sulawesi Selatan. Jangan lupa pula subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Supaya lebih akrab, kita bisa berteman di Instagram di Juminan aja. Thank you, see you, and goodbye.